Hai, aku Angelina Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini aku mau bahas tentang kasus yang dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, pada bulan September tahun 2007. Kasus ini menjadi sangat viral dan mengguncangkan media dan publik dikarenakan anak berusia 8 tahun diculik, diperkaos, lalu dibunuh secara acak. Tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Nurin Jazlin Jazimin lahir pada tanggal 11 September tahun 1999 dan pada saat itu dia berusia 8 tahun. Ia merupakan putri kedua dari Jazimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman. Nurin mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ginjal dan darah tinggi yang membuatnya harus meminum obat sehari sekali atau ginjalnya akan mengalami pembengkakan yang sangat serius. Nah, Nurin memiliki sahabat bernama Nurul Aina Mohnu dan mereka saat itu masih kelas 2 SD di sekolah dasar di Desa Setapa, Kuala Lumpur. Nurin juga dikenal dengan anak yang baik, anak yang ceria, dan juga dia mempunyai hobi mengkoleksi klip rambut. Sekarang kita masuk ke kronologi hari di mana hilangnya Nurin Jazlin. Pada tanggal 20 Agustus 2007, jam 20.30, Nurin meminta izin kepada ibunya untuk membeli klip rambut kesukaannya di pasar malam. Yang kebetulan pasar malamnya itu dekat dengan rumah mereka. Biasanya Nurin pergi ke pasar malam ditemani oleh kakak dan ibunya. Tapi saat itu kakak dan ibunya sedang sibuk. Jadi Nurin diperbolehkan pergi sendirian. Letak pasar malam memang tidak jauh dari rumahnya. Jadi ibunya tidak begitu khawatir untuk mengizinkan Nurin pergi sendiri. Namun dugaan orang tua Nurin salah besar. Setelah lama menunggu, Nurin belum pulang juga. Ibunya menjadi panik. Kok Nurin belum pulang? Masa pergi beli klip rambut aja sampai selama ini? Itu loh pasar malam cuma dekat rumah. Kemana dia? Ibunya mulai cemas dan mulai mencari Nurin dan bertanya ke semua penjaga toko. Lihat anak saya nggak pak? Anak saya datang ke sini sendirian untuk beli klip rambut. Anak saya perempuan berusia 8 tahun. Ibu dan bapaknya Nurin tiada henti berkeliling bertanya ke semua penjaga toko. Tapi anehnya orang-orang tidak melihat sosok Nurin. Keluarga Nurin merasa bahwa ini ada yang aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi. Nurin menghilang dan akhirnya mereka melaporkan hilangnya Nurin ke polisi sekitar pukul 12 malam. Polisi datang dan ikut melakukan pencarian di daerah itu. Kemudian polisi menemukan seorang saksi. Saksi ini melihat ada mobil van putih dan sekelompok pria yang diperkirakan berusia 20-an tahun menghampiri Nurin yang hendak membeli klip rambut. Sekelompok pria itu memasukkan Nurin secara paksa ke dalam mobil itu dan saksi juga melihat Nurin berteriak-teriak, tidak mau, tidak mau, tidak mau sambil memberontak. Itulah terakhir kali Nurin terlihat. Penemuan jasad Nurin Jazlin Jazimin. Pada tanggal 17 September 2007, jam 8.30 pagi, pemilik toko yang berada di Jalan PJS 1 Taman Petaling Utama, Cheng Yan Fang, menemukan sebuah tas gym yang berwarna biru di depan tokonya. Cheng Yan sendiri tidak memiliki rasa curiga dan dia berpikir tas itu milik dari manajernya Jack Yoh Wat Lip yang kebetulan baru pulang dari Singapura. Jam 9 pagi, Jack datang dan Cheng yang langsung bilang, "Jack, itu tasmu ada di depan toko." Jack langsung pergi melihat tas itu. "Ah, itu bukan punya aku." Kagetlah Cheng Yan. "Loh, terus ini tas siapa?" Bingunglah mereka berdua kan? Tanpa pikir panjang, Cheng Yan langsung membuka tas gym tersebut. Mereka langsung terkejut dan ditutupnya kembali tas itu dan Cheng Yan langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak polisi. Polisi langsung bergegas datang dan langsung membawa mayat itu untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata benar jasad yang berada di dalam tas gym itu adalah Nurin Jazlin Jazimin. Nurin diduga tewas pukul 24.00 sebelum jasadnya ditemukan di dalam tas. Kejamnya lagi ya guys, beratnya aku mau ngomong ini. Pelaku telah memasukkan timun dan terong ke dalam anak itu. Kalian ngerti kan maksudku? Aku nggak perlu lah jelasin di sini. Gila betul loh kasus ini. Sampai hati loh mereka ngelakuin hal itu ke anak yang masih berusia 8 tahun. Aku nggak ngebayangin gimana ketakutannya Nurin waktu disekap sama para iblis itu.
Hal ini juga menyebabkan rektumnya atau salah satu organ pencernaannya pecah hingga terkena infeksi bakteri. Dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kematian Nurin. Jadi guys, barang asing itu dimasukkan sampai ke dalam organ vitalnya ya guys. Anak usia 8 tahun diperlakukan seperti itu. Organ mereka tuh masih kecil. Ya ampun, gak habis pikir loh aku sama case ini. Fisik Nurin yang ditemukan secara mengenaskan itu terlihat kurus dan juga memiliki luka lebam pada tubuhnya. Ayah dan ibu Nurin juga tidak bisa mengenali waktu pertama kali mereka melihat jasad Nurin. Mereka juga menemukan ada memar di lehernya yang menunjukkan bahwa Nurin pernah dicekik oleh pelaku itu. Nurin juga diperkirakan bisa bertahan hidup selama hampir 1 bulan penuh dengan penyiksaan yang dia alami. Hasil DNA juga terbukti bahwa 99,99% sangat cocok bahwa jasad itu adalah Nurin Jazlin Jazimin. Akhirnya pihak keluarga mengklaim bahwa mayat itu adalah anak mereka. Guys, gila, ini kasusnya tuh gila banget loh. Waktu aku buat skrip ini, perasaanku tuh kayak ikut hancur banget. Ngebayangin anak umur 8 tahun diperlakukan seperti itu. Aku tuh bisa ngebayangin gimana penyesalan ibunya. Dia yang izinin Nurin pergi ke pasar malam, dia juga harus ngerelain anaknya tewas dengan cara yang sangat kejam. Kadang kita sebagai orang tua sudah pasti ingin anak kita tuh mandiri. Usia 8 tahun pada umumnya sudah biasa pergi ke warung atau bisa dimintain tolong. Ya kayak, nak minta tolong antarkan ini ke ibu sebelah, atau nak tolong belikan gula di warung gitu. Itu kan udah hal biasa ya guys ya. Tapi di kasus ini mengajarkan kita, khususnya buat para orang tua, please lebih aware lagi dengan sekitar. Kadang hal-hal yang kita anggap sepele bisa mendatangkan malapetaka yang kita sendiri tuh gak bakalan nyangka hal itu bisa terjadi di kehidupan kita. Begitu banyak orang yang mencintai Nurin sehingga warga berbondong-bondong ikut menghantarkan Nurin ke tempat peristirahatan terakhir. Isak dan tangis terjadi ketika mereka melihat seorang ayah memeluk jasad anaknya. Nurin dimakamkan pada tanggal 20 September 2007 di Tanah Pemakaman Islam Taman Ibu Kota, Gombak, Malaysia. Karena kejamnya kasus ini, akhirnya memicu kemarahan media dan publik di seluruh negeri, terutama di Malaysia. Banyak artikel-artikel dipenuhi dengan kemarahan, karena kasus ini belum ada titik terang dan kasus ini juga dianggap sebagai kejahatan yang paling mengerikan selama bertahun-tahun di Malaysia. Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mempubliskan daftar pelaku kejahatan anak-anak terpidana untuk dijadikan referensi dalam pencarian pelaku kasusnya Nurin. Kasus ini sempat menjadi perdebatan para petinggi-petinggi Malaysia. Inspektur Jenderal Kepolisian Musa Hassan menyarankan bahwa ia akan menyelidiki apakah orang tua Nurin lalai atau tidak. Karena kalau memang terbukti lalai, orang tua Nurin akan mendapatkan tuduhan pelanggaran berdasarkan pasal 33 dari Child Act tahun 2001. Tapi pihak publik semakin emosional dan marah sehingga memicu kecaman dari publik. Kenapa pihak kepolisian mengeluarkan statement seperti itu? Dan yang paling menonjol, Lee Lam Thi, Ketua Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, yang menjawab bahwa menghukum orang tua jauh lebih tidak adil. Tak hanya itu, media internasional pun sangat antusias dengan kasus hilangnya Nurin ini. Begitu banyak penayangan di media internasional tentang kasus pembunuhan Nurin. Sekarang kita masuk ke suspek pelaku pembunuhan Nurin. Pada tanggal 28 September 2007, para polisi menyerbu sebuah toko di bagian 7, Shah Alam, di mana ada 5 orang warga yang dicurigai, 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Tetapi wanita itu dibebaskan dikarenakan kurangnya bukti, sementara yang lain sempat ditahan oleh pihak kepolisian selama 7 hari. Tapi akhirnya mereka semua dibebaskan karena kurangnya bukti. Nah, pada tanggal 2 Oktober, polisi menangkap seorang wanita Indonesia bernama Fitriani di Pasar Nilai Negeri 9. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, sewaktu diperiksa, wanita ini mencoba menelan SIM card yang dibawanya yang diduga sebagai barang bukti. Dia ditangkap karena wanita ini pernah mengirimkan SMS ke pihak kepolisian yang berisi, "Nurin berada di dalam penjagaan saya." Tetapi setelah diinterogasi secara mendetail, ternyata wanita ini hanya iseng aja guys ngirim teks kayak gitu ke polisi. Motifnya hanya ingin mengacaukan penyelidikan polisi.
Dan ternyata dia pernah sakit hati terhadap salah satu oknum polisi. Ih gila ya guys, sudah kayak gini masih ada aja yang iseng. Tapi wanita ini sempat ditahan karena dia tidak memiliki paspor untuk masuk ke wilayah Malaysia. Akhirnya pada tanggal 11 Oktober, polisi menemukan 2 rekaman video CCTV yang terpasang di Petaling Jaya. Tapi karena kualitas videonya buram atau kabur, akhirnya pihak kepolisian mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke FBI untuk diperbaiki kualitas videonya. Di dalam CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang membawa sepeda motor berhenti di depan pertokoan Petaling Jaya. Dia juga terlihat sesekali menelpon mondar-mandir gak jelas gitulah guys, dan terlihat mencurigakan. Sedihnya lagi ya guys, pihak kepolisian tidak bisa mengungkap siapa sosok itu. Padahal ya, kalau polisi tahu atau didapatnya aja si laki-laki misterius ini, mungkin kasus Nurin bisa ada titik terangnya. Karena diyakini pria misterius ini adalah titik kunci dari kasus pembunuhan Nurin. Pihak kepolisian awalnya sangat antusias dan percaya diri untuk menemukan pelaku. Tapi sampai saat ini, kepolisian masih belum menemukan pelaku pembunuhan Nurin. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menangkap pelaku, di mana pihak kerajaan dan sipil akan memberikan hadiah untuk warga yang bisa memberikan informasi agar kasus ini bisa terungkap. Gak sampai situ aja guys, Tan Sri Robert Pang, dia adalah pemilik Yayasan Penanggulangan Kriminal Malaysia. Beliau juga akan memberikan hadiah sebanyak 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar 14 juta rupiah. Update kasus terakhir dari kasus pembunuhan Nurin, polisi hanya mempublikasikan foto dan sketsa buronan yang dianggap sebagai pelaku utama kasus ini. Tapi sayangnya, sampai bertahun-tahun pelaku belum juga bisa ditangkap dan menjadi cold case atau kasus dingin yang belum bisa terpecahkan sampai pada detik ini. Dari kasus ini banyak banget fakta-fakta menarik guys, yang bikin netizen ikut bertanya-tanya. Yang pertama, bagaimana kondisi Nurin saat disekap? Kalian tahu guys, Nurin bukan anak yang sehat. Dia mempunyai penyakit ginjal dan darah tinggi dan harus mengkonsumsi obat setiap harinya. Nah, kalau dia tidak mengkonsumsi obat, ginjalnya itu akan mengalami pembengkakan. Terus gimana kondisi dia pada saat itu selama hampir sebulan? Kalian bayangin, dia harus menahan sakit dari peradangan ginjal yang membengkak. Karena pada saat itu, pasti dia tuh gak mengonsumsi obat guys. Belum lagi dia harus menahan penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejam ini. Gila ya, gimana media dan publik gak bakal murka sampai sekarang pelaku masih belum bisa ditemukan dan pelaku itu masih berkeliaran di luar sana. Yang kedua, saksi yang melihat waktu Nurin dipaksa masuk ke mobil van. Kenapa saksi itu tidak berteriak atau berlari mendatangi pria misterius itu atau setidaknya minta bantuan ke orang sekitar? Menurut aku di sini agak sedikit ngeganjel guys. Aku udah searching di Google tentang pernyataan saksi ini, tapi tidak ada penjelasan yang lebih spesifik apa yang dia lakukan pada saat ngelihat Nurin ditarik paksa masuk ke dalam mobil. Kalau memang kejadiannya seperti yang aku ceritain di awal, dia hanya ngeliatin Nurin dipaksa masuk, ya gimana ya, aku ngerasa kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Yang ketiga, perempuan asal Indonesia ikut mengacau penyelidikan kepolisian dengan alasan perempuan ini dendam ke salah satu oknum polisi. Nah guys, kalian yakin itu alasan utamanya? Bisa jadi wanita ini ikut membantu pelaku atau bisa jadi dia jadi komplotan dari kasus ini. Secara guys, dia itu imigran ilegal. Dia nggak punya paspor atau dokumen legal untuk masuk ke suatu negara. Kok berani dia ngancam polisi? Atau dia nggak takut polisi bakalan tanya paspor dia mana? Atau dia nggak takut di penjara? Memang dari awal aku tuh udah curiga sama perempuan ini. Tapi lagi-lagi karena kurangnya bukti, jadi loloslah dia dari tuduhan ini. Sampai saat ini kita semua hanya bisa menerka-nerka karena sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat untuk menemukan pelaku pembunuhan Nurin. Mungkin di luar sana si pelaku masih melakukan aksi pembunuhannya, atau mungkin di luar sana pembunuhnya sudah mati, atau bisa jadi dia sudah dipenjara karena kasus lain, atau yang lebih parahnya lagi guys, bisa jadi pembunuhnya masih berkeliaran dan masih mencari target baru. Kita semua berharap kasus ini segera terselesaikan dan jangan sampai terlupakan. Dan buat kita para orang tua, please lebih aware kepada anak kita. Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil apapun di sekeliling kita. Karena guys, masih banyak banget pedofil, psikopat yang haus mencari target kepuasan mereka. Dan kita doakan semoga Nurin bisa tenang di alam sana.
Oke guys, sampai di ujung cerita kita tentang kasus pembunuhan Nurin Jazlin Jazimin. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis. Kalau ada informasi tambahan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di cerita aku selanjutnya. Bye-bye. Panasnya. Aduh, ya ampun. Tak boleh nyalain kipas sih. Aduh. Belum kencing lagi aku.